Feng Tianxing mengangguk setuju. Hanya dengan mengandalkan tangan sendiri dan mengandalkan upaya sendiri untuk mendapatkan kembali apa yang layak untuk umat manusia tindak lanjut untuk mempertahankan situasi bersatu ini. Dan hanya dengan cara ini, umat manusia tidak akan jatuh ke dalam keadaan sebelumnya. Karena perjuangan internal tidak punya waktu untuk mengurusnya. Situasi eksternal. Satu kesempatan bagi iblis untuk menguasai umat manusia sudah cukup. Aku tidak ingin mendapat kesempatan kedua. Lagi pula, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa hidup sampai saat itu. Song merenung sejenak. Memang benar setelah proses seperti itu, ras manusia ini benar-benar dapat bersatu. Tidak peduli seberapa kacau perselisihan internal di masa depan, ada pelajaran yang didapat dari mereka merebut kembali tanah secara berdampingan. Tidak sulit bagi mereka untuk melepaskan prasangka dan bersatu kembali. Ini memang pilihan terbaik, tapi juga pilihan tersulit. Saat ini, kelemahan umat manusia telah melampaui ekspektasi semula. Jumlah kelompok terbesar yang belum tersentuh oleh iblis berkumpul bersama, dan hanya ada puluhan juta orang, yang sama sekali tidak sebanding dengan ukuran iblis. Jalan ini ditakdirkan untuk menjadi sulit dan panjang. Tiba-tiba, Song Ta mengerutkan kening. Tunggu, maksudmu bukan setelah kita mengalahkan Jie-Luo, kita akan menjadi penjahat ras iblis? Lagi pula, hanya kita yang bisa mengendalikan kekuatan untuk mencegah ras dihancurkan. Feng Tianxing mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu berani terus menjadi penjahat? Tapi kamu juga punya jalan keluar. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu tubuh manusia yang benar-benar baru. Dan kamu bisa mengubah wajahmu dan memulai hidup baru. Bagaimana dengan itu? Song melambaikan tangannya lagi dan lagi. Oke, dengarkan kamu. Jika rencanamu bisa dilaksanakan, sejauh ini, bisakah kamu memastikan berapa banyak sumber daya yang ada di dunia rahasia itu? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya belum memiliki ide untuk menjelajah. Tetapi menurut situasi eksplorasi dalam beberapa hari terakhir, setan yang memasuki alam rahasia telah memperoleh banyak. Tetapi sumber daya terbatas pada hal-hal umum. Jadi jika kamu tertarik dengan sumber daya ini, yang terbaik adalah mengatur agar pasukan iblis segera datang, mengambil alih dan menjelajah sendiri. Jika tidak berhasil, lepaskan saja status muliamu dan jelajahi sendiri. Kurasa hal ini tidak bisa menghentikanmu. Song Yi mengangkat cangkir tehnya dan menyentuh Feng Tianxing. Oke, tentara akan tiba lusa, dan kamu harus bersiap terlebih dahulu. Dan aku harus mengatur alasan yang masuk akal agar kamu pergi. Setelah beberapa diskusi antara keduanya, Song Yi pergi. Setelah Feng Tianxing merenung sejenak, dia hanya memberi Kakiu perintah untuk melindungi Seliang dan dirinya sendiri, dan bersiap untuk mundur kapan saja. Ketika Kakiu mendapatkan perintah ini, kebetulan Seliang mendatanginya dengan membawa surat Feng Tianxing. Kakiu membuka amplopnya, dan kertas kosong membuatnya sedikit mengernyit, dan dia yakin Seliang bisa melihat pemandangan ini. Apa yang Tuan Feng katakan? Seliang melirik kertas surat putih, dan mengulangi kata-kata Feng Tianxing tanpa ragu-ragu. Kacau mengangguk. Oke, ini adalah template yang saya jalankan beberapa hari yang lalu. Anda dapat melihat apakah ada hal lain yang perlu dimodifikasi. Jika ini bukan masalah hidup atau mati, saya biasanya tidak akan memberikan saran. Kegagalan terkadang merupakan pengalaman yang baik. Seliang membungkuk dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Jenderal Kakiu karena telah memandangku. Aku akan mencoba yang terbaik. Seliang tidak merasakan sesuatu yang aneh sekarang, dan sepenuhnya mengikuti instruksi Feng Tianxing, mengubah semua personel untuk memfasilitasi pengumpulan tol setan ini. Dan kemudian memilih setan untuk diperiksa. Dalam kasus hanya 100 iblis, pengaturan seperti itu telah membuat bawahan kewalahan. Seliang merenung sejenak, lalu bertanya pada Kakiu. Berapa lama bala bantuan kita akan tiba? Kacau langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi kamu tidak harus memiliki terlalu banyak harapan. Cepat atau lambat, iblis yang lebih kuat akan datang ke sini untuk memata-mataimu. Kita bisa mendapatkan sedikit. Seliang merenung sejenak, lalu berbicara langsung. Karena tidak ada bala bantuan dan mereka bisa dirampok kapan saja, aku harus mengaturnya kembali. Kali ini, Seliang langsung membatalkan pengaturan sebelumnya, dan memindahkan separuh tenaga kerja untuk mengumpulkan sumber daya ke transportasi. Dan separuh tenaga kerja yang tersisa langsung memulai inspeksi skala besar. Dengan cara ini, meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan sepenuhnya sumber daya dari iblis-iblis ini, patroli sesekali tidak akan membuat tempat ini menjadi celah. Meski sumber dayanya lebih sedikit, mereka bisa menjamin keselamatan ratusan iblis. Jenderal Kakiu, di antara hak-hak yang diberikan Tuan Feng kepadamu, apakah kamu menyebutkan bahwa kamu dapat mengatur beberapa sumber daya yang terkumpul? Kacau langsung mengangkat bahu. Dia tidak pernah bertanya tentang masalah ini, dan itu dapat dianggap sebagai menyisakan ruang bagi saya untuk mengisi sumber daya yang saya butuhkan. Mungkin dikendalikan dalam 1/10, dan Feng Tianxing tidak akan mengejarnya. Seliang berpikir sejenak. Dalam hal ini, berikan hadiah kepada setan-setan ini dengan 1/10 dari sumber daya untuk memobilisasi antusiasme mereka.
Bagaimana menurutmu? Kakio melambaikan tangannya secara langsung. Kamu adalah panglima tertinggi sekarang, dan aku hanya anggota staf yang dijamin. Aku hanya memberimu informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Terserah kamu bagaimana menjalankannya. Seliang tiba-tiba merasa ketiga pandangannya akan terbalik. Lawan Feng Tianxing memang memiliki disiplin militer yang ketat, tetapi di tempat-tempat yang tak terlihat itu, mereka juga meninggalkan saluran yang cukup bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya dan keuntungan. Komandan seperti itu, jika dia tidak bekerja keras saat bertemu dengannya, apakah dia akan bekerja untuk jenderal iblis lain yang menindas bawahannya? Seliang menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Yah, jika kita terus mengatur hal-hal seperti ini untuk saat ini, aku tidak cukup berbakat, dan percuma menggunakan sumber daya untuk diriku sendiri. Lebih baik memberi mereka hadiah. Ini sudah cukup. Manfaatkan waktu malam ini dan biarkan mereka mengambil rute baru terlebih dahulu, agar tidak membuat kesalahan dalam jadwal sibuk mereka besok. Di bawah operasi ini lagi, Seliang dengan percaya diri menunggu kedatangan keesokan harinya. Langit baru saja cerah, dan di bawah pertemuan Seliang sendiri, 100 setan berbaris rapi. Dan setelah Seliang memberi perintah lagi, mereka langsung memulai pemeriksaan penonton. Di luar, cukup berpatroli situasi ratusan mil jauhnya, dan di dalam, berpatroli secara tidak teratur untuk mencari ikan yang lolos dari jaring. Semuanya berjalan lancar. Sama seperti pasukan besar saat ini, mereka sedang terburu-buru. Di hari pertama, panennya cukup bagus, dan Seliang sangat puas. Sebelum subuh keesokan harinya, Seliang mendapat kabar. Ratusan mil selatan kota Dongyu, ada pasukan Songyi yang ditempatkan, dengan perkiraan visual 1 juta orang. Seliang membeku sesaat, dan memutar matanya. Ini mengancam. Anda harus mengirimkan berita ini ke Tuan Muda Feng terlebih dahulu, sehingga Tuan Muda Feng dapat menghindarinya terlebih dahulu, dan saya akan memikirkan bagaimana menghadapinya nanti. Menatap peta, Seliang jarang melamun. Sumber daya yang diperoleh kemarin cukup kaya. Meskipun mereka hanya mengambil 30% panen dari iblis yang memasuki dunia rahasia, dan hanya 1/10 dari 30% ini jatuh ke tangan 100 iblis. Ada begitu banyak iblis yang tidak dapat menahan diri untuk menjelajah. Sumber daya di sini sudah membuat Seliang sedikit tidak bisa melepaskannya.